kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakban Mafira akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja, yang pertama, tujuan pendidikan menurut Al-Quran ialah untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik berbentuk jasmani maupun rohaninya, menumbuhkan suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, dan menjalin komunikasi yang baik dengan sama manusia. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah pendidikan yang ditunjukkan untuk melaraskan dan menyeimbangkan antara lain Islam dan ihsan. Dan yang kedua, tujuan pendidikan menurut para ahli. Menurut Muhammad Arifin, tujuan pendidikan adalah menanam takwa dan akhlak, serta menegakkan kebenaran. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan di mata Kiai Haji Dewantara adalah proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negaranya. Menurut Aristoteles, pendidikan merupakan salah satu fungsi dari suatu negara dan dilakukan terutama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mempersiapkan manusia yang abid, yang menghambakan dirinya kepada Allah, yaitu terbentuknya manusia yang sempurna dan beribadah kepada Allah. Menurut Kepala Ahmad Tafsir, tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya manusia yang sempurna, yaitu manusia yang beribadah kepada Allah, memiliki jasmani kuat secara mental, akalnya cerdas dan pandai, serta kabulnya penuh iman kepada Allah. Selanjutnya, nomor 2, konsep guru menurut Al-Quran. Al-Quran mengajarkan bahwa guru merupakan salah satu profesi yang sangat dihormati dalam agama Islam. Para ulama menyebutkan bahwa guru dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan memajukan umat. Menurut Al-Quran, guru adalah orang yang harus selalu membimbing dan membantu muridnya untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. B. Menurut para ahli. Para ahli juga memahami bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan pendidikan di masyarakat. Selain itu, para ahli juga menekankan bahwa guru dalam Islam harus dapat memahami karakteristik peserta didik dan memahami metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik tersebut. Pertanyaan yang ketiga, konsep murid atau peserta didik. Menurut Al-Quran, tidak secara khusus menguraikan tentang konsep murid dan peserta didik. Namun ada beberapa ayat yang dapat dipahami bahwa setiap manusia sejatinya memiliki potensi dan keunikan masing-masing yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 269 disebutkan, Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, maka ia benar-benar telah diberi kenikmatan yang banyak.
Tapi hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pertanyaan tersebut. B. Menurut ahli, pendidikan sendiri diberikan pengertian tentang konsep murid atau peserta didik. Menurut Santroch, murid adalah individu yang belajar di bawah bimbingan seseorang guru atau pengajar. Sedangkan menurut Hasan Langgulung, peserta didik adalah orang yang aktif mengikuti pelajar atau pengajar pada pendidikan tertentu. Dalam pandangan para ahli, murid atau peserta didik hanya terbatas pada usia sekolah, melainkan dapat juga diterapkan pada individu yang sedang memperoleh pengetahuan dan keterampilan di luar sekolah, seperti studi mandiri atau program pelatihan kerja. Namun, konsep murid atau peserta didik selalu berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan di bawah bimbingan guru atau mentor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.